Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amalia Ramadhani dari kelas Hukum Internasional D, nomor NPM 21071010335. Perkenalkan, saya Aurora Tiffany Suci dengan NPM 3 angka terakhir 083 dari kelas Hukum Internasional D. Perkenalkan, nama saya Mazidana Maulana dari kelas Hukum Internasional D. NPM saya 21071010081. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Mutakin dengan NPM akhir 203. Saya dari kelas Hukum Internasional D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah terbentuknya sebuah negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang sangat utama dan sangat penting. Oleh karena itu, peranan dalam hukum internasional sangatlah vital. Negara dapat berdiri jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, yakni memiliki rakyat, pemerintah yang berdaulat, wilayah, dan juga mendapat pengakuan dari negara lain. Sebuah negara tentunya memiliki sejarah tersendiri dalam terbentuknya negara tersebut. Berikut merupakan sejarah terbentuknya sebuah negara yang secara teoritis dan juga secara faktual. Yang pertama, secara teoritis. Negara terbentuk atas beberapa teori. Yang pertama, teori ketuhanan, teori kedaulatan, teori kekuasaan, dan juga teori perjanjian masyarakat. Selanjutnya, secara faktual. Negara dapat terbentuk karena pendudukan atau okupasi, yakni pendudukan atas wilayah baru atau negara baru yang tak bertuan sehingga membentuk negara baru. Berikutnya yakni dengan cara peleburan atau fusi, yakni menggabungkan dua negara menjadi satu negara yang merdeka. Berikutnya yakni dengan cara pemisahan, yakni berpisahnya suatu wilayah dari sebuah negara, kemudian membentuk suatu negara yang baru dan merdeka. Berikutnya yakni ada pemecahan, yakni terbentuknya sebuah negara baru yang diakibatkan oleh negara yang sebelumnya atau negara yang lama runtuh atau hancur. Yang berikutnya ada secara proklamasi, yakni menyatakan dengan resmi atas kemerdekaan negara tersebut dan juga bebas dari penjajahan dari negara manapun. Berikutnya yakni secara cesi, yakni penyerahan wilayah atau negara yang dikarenakan kekalahan perang ataupun ditukarkan dengan keadaan damai. Yang terakhir ada aksesi, yakni terbentuknya suatu wilayah atau negara baru yang diakibatkan oleh naiknya lumpur yang berasal dari dasar sungai ataupun dasar laut. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk negara. Bentuk negara adalah pembahasan tentang bentuk yang dihadirkan oleh organisasi negara dalam masyarakat. Berdasarkan teori negara, pembahasan pernyataan ini melintas batas antar pemeriksaan sosiologis dan hukum. Dari segi sosiologis, mengingat konstruksi negara sebagai satu kesatuan, pembahasannya menyangkut bentuk negara. Namun dari segi hukum, melihat bangunan negara dalam struktur atau isinya, pembahasannya adalah tentang sistem pemerintahan. Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia ialah negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang merdeka dan berdaulat dengan pemerintah pusat mengambil alih kekuasaan dan mengelola seluruh wilayah. Bentuk negara serikat adalah bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, bagian dari suatu konfederasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aturan hukum bagi negara sebagai subjek hukum internasional. Sumber-sumber hukum internasional memuat ketentuan-ketentuan yang selanjutnya dijadikan landasan atau dasar dalam setiap permasalahan yang konkret, yang tentunya bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi oleh setiap negara dalam setiap hubungan internasional. Berikut merupakan sumber hukum internasional menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Mokhtar Kusumatmaja, sumber hukum internasional terdiri atas perjanjian internasional, kebiasaan internasional, putusan pengadilan, dan juga prinsip hukum umum. Sedangkan menurut J.G. Starke, terdiri atas kebiasaan internasional, traktat, putusan pengadilan, dan juga karya yuridis. Jika berdasarkan pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional, sumber hukum internasional terdiri atas perjanjian internasional yang bersifat umum maupun khusus. Selanjutnya ada kebiasaan internasional, yakni kebiasaan-kebiasaan umum yang selanjutnya dimasukkan ke dalam hukum. Yang ketiga ada prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Dan yang terakhir ada putusan pengadilan dan juga ajaran dari para sarjana yang terkemuka yang selanjutnya dijadikan sumber tambahan dalam kaidah hukum. Bukan itu saja, PBB juga memiliki piagam PBB atau UN Charter yang tentu memiliki terkaitan dengan Statuta Mahkamah Internasional. Melalui piagam ini, PBB memiliki tujuan utama, yakni perdamaian dunia dan juga dalam rangka melindungi hak asasi manusia. Yakni dengan cara setiap negara diharapkan mampu untuk selalu menjaga perdamaian antar negara agar tidak sampai terjadi perang atau hal-hal lain yang tidak diinginkan. Setiap negara juga diharapkan mampu untuk membangun atau menjalin hubungan baik dengan negara lain dalam bidang sosial, politik, budaya, maupun ekonomi.
Dan yang terakhir, setiap negara diharapkan mampu untuk selalu saling tolong-menolong dalam hal kemanusiaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang atribut negara dan cara suatu negara untuk memperoleh suatu wilayah. Yang pertama, saya akan membahas tentang atribut negara. Pengertian dari atribut negara sendiri adalah suatu perlengkapan negara yang wajib dimiliki oleh sebuah negara, yang mana setiap negaranya memiliki atribut negara yang berbeda-beda dan tidak ada yang sama. Saya akan mengambil contoh atribut negara yang ada di Indonesia. Di negara Indonesia ini, atribut negaranya adalah Pancasila yang memiliki 5 sila, yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang lain ada lagi bendera merah putih, bahasa yakni bahasa Indonesia, dan lambang negara Garuda Pancasila. Salah satu cara untuk membuat atribut negara itu menjadi berfungsi dengan semestinya, yakni rakyat harus berperan penting, karena rakyat adalah pemegang tahta tertinggi di sistem pemerintahan negara, dan rakyat pun harus berpegang teguh pada atribut negara masing-masing agar tercipta kondisi yang kondusif dan sesuai dengan semestinya. Atribut negara ini sendiri dibuat untuk mengikat rakyat agar rakyat mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar tercipta kondisi yang damai. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cara suatu negara untuk memperoleh wilayah. Yang pertama itu perbatasan. Perbatasan negara adalah suatu ruang geografis yang dari awalnya adalah wilayah yang diperebutkan antar negara untuk memperluas dan memperbesar batasan-batasan wilayah yang ada di negara tersebut. Dalam konsep hukum nasional, ruang lingkup yang mencapai wilayah negara itu ditetapkan dalam ketentuan peraturan yang terdapat dalam undang-undang di negara yang bersangkutan. Dalam pasal 15 Unclos 1982 menyebutkan bahwa negara yang memiliki pantai berhadapan atau berdampingan dengan negara lain itu harus menegosiasikan batas wilayah teritorial antar negaranya. Untuk batas yurisdiksi di laut, pasal 74 dan pasal 76 Unclos 1982 mengatur bahwa seberapa penting negosiasi penetapan batas ZEE dan landasan kontinen antar negara memiliki klaim yang tumpang tindih. Negosiasi adalah salah satu cara untuk menentukan suatu negara itu yang berbatasan, dan negosiasi harus bersifat adil agar tidak merugikan pihak manapun dan negara manapun. Setelah negosiasi itu berjalan lancar, maka negara lain harus menyepakati keputusan tersebut. Jika semuanya sudah sepakat secara keseluruhan, maka perjanjian internasional pun dibuat untuk mempertegas batas wilayah-wilayah dan garis batas-batas sesuai dengan peta. Apabila dalam proses negosiasi itu tidak memiliki titik tengah, maka pihak ketiga pun sangat diperlukan dan sangat penting perannya untuk menengahi dan membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Membatasi batas-batas antar negara sendiri, maka suar apung pun diletakkan di daerah perbatasan. Akan tetapi tidak jarang adanya beberapa kendala dari alam yang muncul sehingga
sangat mempengaruhi batas-batas wilayah. Dan dalam menangani batas negara tetangga, wilayah batasan darat adalah hal utama yang harus ditangani, sebab batas fisik yang berada di daratan sangat mempengaruhi terlaksananya suatu sistem penyusunan wilayah. Pengelolaan daerah batasan daratan tersebut tentu harus menyatukan dan harus mengutarakan dua permasalahan. Dan dua permasalahan ini yakni tentang mempertahankan kedaulatan negara dan pemuasan kebutuhan rakyat yang berada di daerah pinggir atau perbatasan. Setiap hasil yang sudah diperbolehkan maupun yang telah diselesaikan dalam penekanan suatu pembatasan yang hendak dideskripsikan atau diuraikan dalam bentuk persetujuan berbentuk Memorandum of Understanding, deklarasi, agreement, atau apapun itu yang akan disahkan oleh antar negara. Namun kejahatan-kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan kerap terjadi karena maraknya kapal-kapal yang menyelundup untuk menjual obat-obat terlarang ataupun barang-barang terlarang lainnya, dan ada juga perdagangan manusia antar negara, dan juga masih banyak aksi terorisme di perbatasan. Aspek selanjutnya adalah doktrin tindakan negara. Doktrin tindakan negara pertama kali digunakan oleh Inggris, kemudian semakin berkembang dan digunakan dalam jurisprudensi Amerika Serikat, di mana doktrin ini digunakan sebagai pedoman dari pemerintahan negara lain dan keterlibatannya dalam proses pengadilan dalam negeri. Di dalam hubungan internasional dinyatakan bahwa kedudukan tiap negara adalah sama, jadi tidak ada satupun negara yang boleh melaksanakan yurisdiksinya di dalam wilayah negara lain tanpa adanya persetujuan dari negara lain tersebut. Jadi pada intinya, doktrin tindakan negara memiliki tujuan utama, yaitu untuk menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain. Ada dua bentuk doktrin tindakan negara. Yang pertama adalah iure imperi. Iure imperi merupakan tindakan negara secara resmi dan lebih mengarah ke hukum publik, di mana tindakan negara ini diberikan imunitas terhadap yurisdiksi negara lain, sehingga negara tidak dapat dihukum dalam melaksanakan yurisdiksinya. Kemudian yang kedua adalah iure gestionis. Iure gestionis merupakan tindakan negara yang bersifat komersial dan masuk ke bidang keperdataan, di mana tindakan negara ini tidak diberi imunitas, jadi jika timbul sengketa, negara dapat digugat melalui badan peradilan. Kemudian ada hak dan kewajiban negara sebagai subjek hukum internasional. Sama halnya dengan manusia sebagai subjek hukum yang mengemban hak dan kewajiban, negara sebagai subjek hukum internasional juga mengemban hak dan kewajiban, yang dimana hak dan kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara. Hak-hak yang dimiliki oleh negara antara lain hak untuk mendapatkan kemerdekaan, hak persamaan negara dalam hukum internasional, hak atas wilayah teritorial, dan hak untuk membela atau mempertahankan diri. Sedangkan kewajiban yang dimiliki negara antara lain, kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan negara lain, kewajiban untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, serta kewajiban untuk saling menghormati kedaulatan yang dimiliki oleh negara lain. Adapun hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara sebagai subjek hukum internasional menurut Starke. Hak-hak dan kewajiban itu antara lain adalah negara memiliki hak eksekutif untuk mengurusi urusan dalam negeri negaranya, negara berhak untuk menerima atau menolak orang yang masuk ke dalam wilayahnya, hak khusus untuk memberikan perlindungan terhadap misi diplomatik di luar negeri, serta hak untuk menegakkan hukum di negaranya. Kemudian, kewajiban yang dimiliki oleh negara antara lain, kewajiban untuk tidak mengklaim kedaulatan di wilayah kedaulatan negara lain, kewajiban untuk tidak melakukan intervensi terhadap urusan atau permasalahan dalam negeri negara lain, serta kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain. Selanjutnya ada teori suksesi negara. Ada dua teori dalam hal ini, teori yang dikenal sebagai Common Doctrine dan teori Clean State. Menurut Common Doctrine, dalam hal terjadinya suksesi negara, semua hak dan kewajiban negara lama hilang dengan lenyapnya negara itu dan kemudian beralih ke negara pengganti.
Pada saat yang sama, mereka yang menganut teori clean state menyatakan bahwa negara yang baru lahir akan memulai kehidupan dengan hak dan kewajiban yang sama sekali baru. Dengan kata lain, tidak ada peralihan hak dan kewajiban negara untuk diganti. Padahal kedua posisi tersebut sama-sama tidak praktis. Sekian, terima kasih.